Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ryansa dengan NIM 2311104. Saya mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Di sini saya ingin menyampaikan suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah pelayanan publik. Adapun yang berkaitan dengan mata kuliah pelayanan publik yaitu suatu inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu adalah suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan yang terdiri dari suatu pelayanan publik, yaitu yang mencakup kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini terdapat suatu sektor publik, yaitu terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu terdapat di sini pengertian inovasi dalam sektor publik. Inovasi sektor publik adalah inovasi yang mengandung gagasan baru atau modifikasi sesuatu yang sudah ada dan menerapkannya untuk meningkatkan salah satu, beberapa, atau semua terkait efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan publik tersebut. Yaitu di sini suatu inovasi memiliki suatu tujuan, yaitu tujuan inovasi pelayanan publik yaitu dalam peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Pemenpan nomor 30 tahun 2014. Tujuan dari inovasi pelayanan publik adalah 1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, dan yang kedua adalah mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang keempat adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, adapun dari inovasi pelayanan publik tersebut terdapat jenis-jenis inovasi pelayanan publik. Menurut Agus Dwianto, jenis-jenis inovasi pelayanan publik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu inovasi pelayanan, inovasi dalam proses, inovasi sistem, serta inovasi konseptual. Yaitu ada suatu proses inovasi. Menurut Rogers 1983 menyampaikan teori difungsi inovasi. Dalam teori terdapat 5 tahapan dalam inovasi, yaitu yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah persuasion atau kepercayaan, yang ketiga adalah keputusan, dan yang keempat adalah penerapan, dan yang kelima adalah konfirmasi. Nah, adapun terwujudnya dalam sebuah pelayanan publik, menurut Roger, terdapat 5 atribut yang dapat digunakan dalam melihat inovasi pada sebuah instansi. Nah, yaitu keuntungan relatif, dan yang kedua kesesuaian, yang ketiga adalah kerumitan, yang keempat adalah kemungkinan dicoba, dan yang kelima adalah kemudahan yang diamati. Adapun dari inovasi ini terdapat suatu hambatan dalam hal inovasi. Menurut Geoff Mulgan dan David Alboy, terdapat 8 penghambat dalam tumbuhnya inovasi. Yang pertama ialah keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal, dan yang kedua adalah tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi, dan yang ketiga adalah teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi, dan yang keempat tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi. Yang kelima, rendahnya kemampuan. Yang keenam, perencanaan dan penganggaran jangka pendek. Yang ketujuh, adanya tekanan administrasi, dan yang kedelapan adalah budaya menghindari risiko. Nah, di sini terdapat suatu contoh inovasi kualitas pelayanan publik, yaitu yang pertama, contohnya adalah bayi lahir pulang bawa akta kelahiran.
yang atau sebagai identitas bayi tersebut lahir. Dan yang kedua adalah pelayanan KTP yang bisa sampai mencapai 1 jam proses pelayanan. Dan yang ketiga adalah one day service atau layanan pertahanan. Dan yang keempat adalah rawat inap tanpa kelas bagi pasien gakin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pelayanan publik yang mencakup sebuah inovasi. Jika ada kekurangan atau selisih dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.